Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afrilia dengan NIM 2023050103103. Nah, saya merupakan mahasiswi dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 4, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan materi dari Activity Based Costing atau disingkat menjadi ABC. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu pengertian activity based costing, di mana activity based costing ini atau sering disingkat menjadi ABC adalah sebuah metode untuk menghitung biaya produksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional atau metode tradisional. Dalam metode tradisional, biaya overhead seperti biaya listrik, kemudian gaji karyawan, bagian administrasi, hingga biaya perawatan mesin biasanya dibagi rata atau dialokasikan hanya berdasarkan satu faktor saja, misalnya jumlah jam kerja langsung atau jam pengguna mesin. Ini menyebabkan pembebanan biaya tidak mencerminkan aktivitas sebenarnya yang digunakan oleh produk. Nah, di sini metode ABC menjadi solusi. Dalam ABC ini, biaya tidak langsung atau biaya overhead ini dibagi berdasarkan aktivitas nyata yang dilakukan oleh produk selama proses produksinya. Artinya, produk yang menggunakan lebih banyak aktivitas akan menerima pembebanan biaya yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin banyak aktivitas yang dibutuhkan oleh suatu produk, maka semakin besar pula biaya yang dialokasikan ke produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengapa activity based costing ini penting. Nah, metode ABC muncul karena metode lama seringkali menimbulkan informasi biaya yang tidak akurat. Misalnya, sebuah produk terlihat lebih murah dari yang seharusnya, padahal produk tersebut memerlukan banyak proses tambahan seperti inspeksi, pengepakan khusus, atau pengiriman ulang. Sementara itu, produk yang prosesnya sederhana malah terlihat lebih mahal karena semua biaya dibagi rata. Jika perusahaan hanya mengandalkan metode tradisional ataupun konvensional, maka terjadi kesalahan dalam penetapan harga, keputusan produksi, bahkan penilaian terhadap efisiensi kerja. Dengan ABC, perusahaan jadi tahu secara jelas aktivitas mana yang paling menguras biaya dan produk mana yang sebenarnya memakan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, itu komponen penting dalam ABC. Nah, ada 4 komponen utama dalam sistem ABC ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah aktivitas, yaitu segala proses atau kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Contohnya nih, seperti pengepakan barang, inspeksi kualitas, pemesanan bahan baku, atau perakitan produk. Yang kedua adalah cost pool, yaitu pengelompokan biaya berdasarkan jenis aktivitas tertentu. Misalnya, semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengepakan dikumpulkan menjadi satu kelompok biaya pengepakan. Nah, yang ketiga, ada yang disebut sebagai cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan aktivitas itu terjadi. Contohnya, jumlah pemesanan bisa menjadi cost driver untuk aktivitas pemesanan, atau jumlah unit produk bisa menjadi cost driver untuk aktivitas pengepakan. Yang terakhir itu ada cost object, yaitu objek yang menerima pembebanan biaya tersebut, biasanya berupa produk, jasa, atau proyek tertentu. Dengan mengenali keempat komponen ini, perusahaan bisa menghitung biaya setiap produk berdasarkan seberapa banyak aktivitas yang digunakan oleh produk tersebut. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah penerapan ABC. Untuk penerapan metode ABC, ada beberapa tahap penting yang dilakukan. Nah, langkah pertama atau tahap pertama adalah mengidentifikasi aktivitas apa saja yang terjadi dalam proses produksi. Misalnya, aktivitas pemesanan bahan, perakitan, kemudian pengepakan, dan inspeksi produk. Langkah yang kedua yaitu perusahaan mengumpulkan semua biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing aktivitas.
Misalnya biaya untuk aktivitas pengepakan bisa mencakup biaya gaji petugas, kemudian packing, plastik pembungkus, dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan cost driver untuk setiap aktivitas. Ini penting agar biaya bisa dialokasikan dengan dasar yang benar. Misalnya untuk aktivitas pengepakan, cost drivernya bisa berupa jumlah unit produk yang dikemas. Kemudian langkah yang keempat, perusahaan menghitung tarif biaya per unit cost driver. Caranya total biaya aktivitas dibagi dengan jumlah total aktivitas yang terjadi. Misalnya jika total biaya pengepakan adalah Rp10 dan jumlah produk yang dikemas adalah 1000 unit, maka biaya pengepakan per unit itu adalah Rp10.000. Nah, langkah terakhir, biaya-biaya aktivitas ini kemudian dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan jumlah aktivitas yang digunakan. Jadi, jika produk A dikemas sebanyak 100 unit, maka ia akan dibebankan biaya pengepakan sebesar 100 kali 10.000, yaitu Rp1.000.000. Oke, selanjutnya yaitu contoh sederhana perhitungan activity based costing. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada dua produk, ada produk A dan juga produk B. Keduanya menggunakan bahan dan tenaga kerja yang hampir sama, tapi produk A ini harus melalui inspeksi kualitas berkali-kali karena memiliki detail yang rumit. Sementara produk B hanya butuh satu kali pengecekan karena prosesnya lebih sederhana daripada produk A tadi. Jika kita menggunakan metode tradisional, mungkin besar kedua produk ini akan menerima pembebanan biaya yang sama. Padahal jelas-jelas produk A lebih kompleks dan menghabiskan lebih banyak biaya. Nah, dengan ABC, biaya inspeksi akan dialokasikan lebih besar ke produk A karena ia menggunakan aktivitas tersebut lebih sering. Hasilnya, biaya per unit produk A akan lebih tinggi daripada produk B, dan itu mencerminkan kenyataan di lapangan. Ini membantu perusahaan dalam menetapkan harga yang lebih wajar serta mengevaluasi apakah produk A ini masih layak diproduksi atau perlu efisiensi. Yang keenam yaitu perbedaan antara ABC dengan metode tradisional. Perbedaan utama antara activity based costing dengan metode tradisional terletak pada cara mengelola biaya tidak langsung atau overhead. Jika metode lama hanya mengandalkan satu dasar pembebanan seperti jam kerja langsung atau jumlah unit produksi, ABC menggunakan banyak dasar pembebanan yang disesuaikan dengan aktivitas nyata yang dilakukan oleh produk. Jadi metode tradisional itu seperti membagi kue secara rata ke semua anak tanpa melihat siapa yang lapar dan siapa yang tidak. Sedangkan kalau activity based costing membagi kue berdasarkan seberapa banyak anak itu benar-benar membutuhkannya. Akibatnya informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC ini jauh lebih akurat daripada metode tradisional. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari metode activity based costing. Teman-teman, ada beberapa kelebihan dari metode activity based costing ini. Yang pertama, yaitu memberikan informasi biaya yang lebih akurat karena menghitung berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Ini sangat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, mengevaluasi profitabilitas produk, dan juga membuat strategi penghemat biaya. Kemudian, yang kedua, ABC ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang boros atau tidak efisien. Misalnya, jika biaya inspeksi terlalu tinggi, perusahaan bisa mencari tahu penyebab dan berusaha menyederhanakan proses tersebut. Yang ketiga, activity based costing sangat cocok digunakan untuk perusahaan yang memiliki banyak variasi produk dan proses yang kompleks. Mungkin itu saja kelebihan dari metode activity based costing ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari metode activity based costing. Nah, activity based costing ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu penerapan metode ini cukup rumit dan membutuhkan waktu serta daya yang lebih banyak, sumber daya yang lebih banyak karena harus mengidentifikasi banyak aktivitas, menentukan cost drivernya, dan menghitung biaya per aktivitas.
maka perusahaan perlu sistem pencatatan yang detail. Yang kedua, tidak semua aktivitas mudah diukur cost drivernya. Misalnya, untuk aktivitas seperti komunikasi tim atau koordinasi proyek, sulit menentukan faktor penyebab biaya secara kuantitatif. Kemudian kekurangan yang ketiga, ABC ini tidak terlalu cocok untuk usaha kecil atau perusahaan yang proses produksinya ini sederhana. Dalam kasus seperti ini, metode tradisional justru lebih efisien yang digunakan. Oke, selanjutnya itu kapan perusahaan sebaiknya menggunakan metode ABC ini. Jadi metode ABC paling cocok digunakan ketika perusahaan memiliki banyak jenis produk, proses produksinya kompleks, dan biaya overhead yang besar. ABC juga cocok digunakan ketika manajemen memerlukan informasi biaya yang detail untuk mengambil keputusan strategis. Jika perusahaan hanya punya satu jenis produk dan prosesnya sederhana, maka metode tradisional mungkin sudah cukup digunakan dalam perusahaan tersebut. Tapi kalau ingin tahu secara lebih akurat di mana biaya paling besar terjadi dan produk mana yang paling boros, maka metode ABC paling cocok dalam pilihan atau metode yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, materi yang ke-10 yaitu peran ABC ataupun activity based costing ini dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Nah, dalam pengambilan keputusan menggunakan metode ABC sangat banyak manfaatnya, seperti menghitung biaya produksi, kemudian pengambilan keputusan manajerial, dan masih banyak lagi. Informasi biaya yang detail membuat manajer bisa mempertimbangkan banyak hal, seperti apakah sebuah produk masih layak untuk diproduksi atau sebaiknya dihentikan. Kemudian apakah harga jual produk itu sudah sesuai dengan biaya nyata yang dikeluarkan atau belum. Kemudian dengan kata lain, ABC ini membantu manajemen berpikir lebih strategis, bukan hanya soal efisien operasional, tetapi juga soal berkelanjutan dan daya saing bisnis tersebut. Nah, teman-teman, materi yang ke-11 yaitu hubungan ABC dengan efisiensi dan inovasi. Nah, yang dimana metode ABC ini juga bisa menjadi alat bantu dalam mengidentifikasi peluang perbaikan dan juga inovasi. Dari data ABC, perusahaan bisa melihat aktivitas mana yang paling banyak menghabiskan biaya namun tidak menghasilkan nilai tambah. Misalnya, jika proses inspeksi terlalu panjang dan mahal, maka perusahaan bisa mencari cara agar kualitas bisa tetap dijaga tanpa harus melakukan inspeksi berulang kali. Bisa jadi solusinya adalah memperbaiki proses produksi sejak awal agar lebih konsisten dan tidak menimbulkan banyak cacat. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan sistem otomatis pada aktivitas yang boros waktu dan juga boros biaya, seperti pengemasan manual yang bisa diganti dengan mesin. Semua ini dimulai dari pemahaman terhadap data biaya yang diberikan oleh sistem activity based costing ataupun sistem ABC ini. Oke, materi yang ke-12 yaitu tantangan dalam penerapan metode activity based costing. Nah, meskipun manfaatnya besar, penerapan ABC ini juga menghadapi beberapa tantangan di dunia nyata. Tantangan pertama yaitu ada yang disebut sebagai resistensi dari karyawan. Ketika perusahaan ingin menerapkan metode baru yang butuh pencatatan detail, seringkali ada rasa enggan dari karyawan karena dianggap merepotkan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu ketersediaan data yang kurang lengkap. Jika perusahaan belum memiliki sistem informasi yang baik, maka pengumpulan data, aktivitas, dan juga cost driver ini bisa jadi sangat sulit dan memakan waktu yang lama. Kemudian tantangan yang ketiga, pemilihan cost driver yang kurang tepat. Dalam ABC, hasil akhir sangat tergantung pada seberapa akurat sih kita menentukan faktor penyebab biaya. Kalau salah memilih cost driver, maka hasil perhitungan bisa tetap meleset meskipun prosesnya sudah kelihatan modern. Karena itu, penting untuk melatih tim akuntansi dan juga operasional serta menyediakan sistem informasi yang mendukung agar metode activity based costing ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa secara sistematis.
Yang ke-13 yaitu penerapan activity based costing di berbagai industri. Metode ABC ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor, baik manufaktur maupun sektor jasa lainnya. Misalnya nih, di perusahaan manufaktur elektronik, ABC membantu menghitung biaya produk yang terdiri dari banyak komponen dan juga proses perakitan yang kompleks. Kemudian kalau di rumah sakit, metode ABC ini digunakan untuk menghitung biaya pelayanan kesehatan berdasarkan aktivitas seperti pemeriksaan, kemudian rawat inap, dan juga operasi. Kalau di perusahaan logistik, ABC bisa digunakan untuk mengetahui biaya sebenarnya dari proses berdasarkan jenis barang, kemudian jarak, dan juga metode pengiriman. Jadi, ABC ini tidak hanya terbatas untuk pabrik atau produksi, tetapi juga bisa diterapkan pada jasa distribusi, jasa pendidikan, bahkan sektor pemerintahan selama aktivitas dan biaya bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini bahwa activity based costing atau ABC adalah metode penghitung biaya yang berbasis pada aktivitas, bukan sekedar jam kerja atau jumlah unit produk. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa mengetahui biaya produk secara lebih akurat, kemudian perusahaan juga bisa mengalokasikan overhead secara adil, serta menemukan aktivitas yang tidak efisien, membuat keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Nah, meskipun penerapannya tidak selalu mudah dan juga membutuhkan persiapan, hasil yang diperoleh bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi manajemen dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama ataupun lebih panjang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.